Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Maulana Pancaji, Prodi Akuntansi Syariah kelas C, NIM 213830411031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf dan sejarah perkembangannya. Kata tasawuf diambil dari al-Shuffah, yaitu golongan muhajirin yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Golongan tersebut tidur di atas batu pelana yang tinggal di samping Masjid Nabi di Madinah sebagai pejuang fisabilillah, sebagai tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa tasawuf dihubungkan dengan perilaku sufi yang berperilaku terpuji dan berusaha meninggalkan sifat tercela. Al-Junaid menjelaskan tasawuf adalah menyucikan hati sehingga tidak ditimpa satu kelemahan, menjauhi akhlak alamiah, melenyapkan sifat kemanusiaan, dan menjauhi segala keinginan nafsu. Memasuki abad ketiga mulai nampak geliat perbincangan tentang pergantian tema dari jihad menjadi sufi, dan menyentuh pada persoalan bagaimana jiwa yang bersih dan permasalahan kerohanian lainnya. Sehingga muncullah beberapa konsep tasawuf seperti al-maqamat, al-ahwat, fana, dan ijtihad. Periode ajaran tasawuf mulai merubah model dan paradigma dari keseimbangan menjadi penyucian. Perubahan paradigma disebabkan beberapa faktor yang melatar belakangi tasawuf, yaitu 1. Karena gaya kehidupan hedonisme yang glamor profanistik dan corak kehidupan materialis konsumeris dari kerajaan baru Daulah Umayyah, sehingga menular di kalangan masyarakat luas. Realitas tersebut adalah dorongan paling utama menguatnya tasawuf dengan model menjauhi sesuatu yang bersifat material. Hal tersebut adalah sebagai bentuk spiritual. 2. Timbulnya sikap apatis sebagai reaksi maksimal terhadap radikalisme kaum Khawarij dan polaritas politik yang ditimbulkannya kekerasan dari faktor ideologi dan pergulatan kekuasaan pada masa itu, menyebabkan masyarakat mulai menaruh pesimisme dari golongan yang merusak kondisi sosial. 3. Nampaknya adalah karena faktor kodifikasi hukum Islam dan perumusan ilmu kalam yang dialektis rasional, sehingga kurang bermotivasi etika moral. Hal tersebut menyebabkan kehilangan nilai spiritual yang menggambarkan kulit tanpa isi. Kuatnya rasionalitas dan rigidnya aturan dengan hukum seakan meniadakan hukuman langsung dengan Tuhan dalam beribadah. Kehidupan Nabi adalah bagian dari ajaran agama yang harus diikuti, dan kehidupan yang mengandalkan logika, harta, dan tahta adalah kehidupan semu, di mana pada tingkat tertentu tidak akan mengajarkan kepada umat untuk menjaga relasi sosial, karena bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi dalam menjaga stabilitas keharmonisan sosial supaya terhindar dari kekerasan. Tasawuf dalam memainkan perannya dalam memobilisasi masyarakat ke dalam ego bersama yang dilembagakan dengan permainan musik, berpikir, dan melakukan olah rasa bersama. Ritual demikian bisa menjadi media dalam rangka mengaplikasikan ajaran tasawuf di tengah masyarakat. Karena agama dibentuk oleh serangkaian tindakan dan konsep, dan kebenaran agama tidak hanya ditujukan untuk memelihara jiwa, tapi juga menjaga kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.